United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Tambah kesengsaraan Manchester United, Manchester City ingin menculik Kobbie Mainoo. 442 melaporkan bahwa Manchester City ingin merekrut pemain muda Manchester United, Kobbie Mainoo. Dengan kebijakan transfer setan merah yang buruk, kemungkinan kehilangan talenta lokal ke rival mereka akan membuat khawatir para penggemar. Kobbie Mainoo sangat dielulukan di Old Trafford dan telah kembali dari cederanya. Ketertarikan Manchester City bukanlah hal baru. Jurnalis Stephen Railstone menunjukkan bahwa mereka telah mengajukan beberapa tawaran untuk menggoda talenta lini tengah itu selama bertahun-tahun. Tetapi dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2027, United tidak terlalu khawatir dengan tawaran rival mereka. Kobbie Mainoo saat ini baru kembali dari pemulihan cederanya. Sang pemain mengalami cedera saat laga pramusim yang sangat menyedihkan bagi sang pemain. Jadi hingga saat ini, fans masih belum melihat aksi-aksi flamboyan yang biasa ditunjukkan di atas lapangan. Yang terbaru, sang pemain hanya mendapatkan sedikit jam bermain saat membela tim U21 demi memperoleh kembali kebugarannya pasca cedera. Sang pemain mampu memberikan 2 assist sekaligus dan bahkan aksinya benar-benar memperlihatkan bahwa dia memang memiliki kualitas di atas rata-rata. Membiarkan sang pemain pergi sepertinya adalah kesalahan besar, apalagi tim yang meminatinya adalah Manchester City, klub rival Manchester United. Namun, terus membiarkannya duduk di bangku cadangan skuad setan merah juga akan menghambat perkembangannya. Keputusan masih ada di tangan Erik ten Hag. Apakah sang pelatih akan mempertahankannya atau tidak di musim depan? Alasan Marcus Rashford tidak masuk skuad Manchester United di laga melawan Fulham. Marcus Rashford tidak masuk ke skuad Manchester United untuk pertandingan melawan Fulham meski melakukan perjalanan ke London. Manchester United melawat ke markas Fulham dalam pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris musim ini. Duel kedua tim bakal berlangsung di Stadion Craven Cottage, London, Inggris, Sabtu 4 November malam. Setan merah memburu kemenangan setelah menelan 2 kekalahan kandang beruntun dari Manchester City dan Newcastle. Namun Manchester United harus berjuang meraih poin penuh tanpa salah satu penyerang andalannya, Marcus Rashford. Absennya Rashford terjadi sehari setelah pelatih Erik ten Hag mengecam keputusannya menggelar pesta ulang tahun di sebuah klub malam. Erik ten Hag menyebut tindakan Rashford pada Minggu malam setelah kalah dari Manchester City sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Rashford masuk dari bangku cadangan saat Manchester United kalah dari Newcastle United di Piala Liga Inggris Rabu 1 November. Terkait hal itu, Erik ten Hag mengklarifikasi bahwa keputusan tersebut diambil karena alasan rotasi dan bukan hukuman. Adapun untuk pertandingan melawan Fulham, Rashford terpaksa absen karena mengalami cedera. Rashford mengalami cedera parah dalam sesi latihan terakhir Manchester United pada Jumat dan tidak dapat menyelesaikan latihan. Pemain 26 tahun itu tetap melakukan perjalanan bersama rekan-rekan setimnya ke London. Dia kemudian menjalani tes kebugaran Sabtu pagi dan hasilnya diputuskan bahwa dia tidak bisa bermain.
Masalah kebugaran itu menjadi alasan Erik ten Hag tidak memasukkan nama Rashford dalam daftar pemain untuk melawan Fulham. Rashford berpergian bersama anggota tim lainnya, tetapi penyerang Mancunian itu tidak akan terlibat dalam pertandingan di London Barat karena cedera. Marcus mengalami cedera parah pada kakinya saat latihan dan tidak dapat menyelesaikan sesi terakhir sebelum pertandingan, tulis pernyataan Manchester United. Untuk menggantikan posisi Rashford, winger Argentina Alejandro Garnacho akan menjadi starter di sayap kiri. Manchester United disebut tidak punya gaya bermain yang jelas dan ini jawaban Erik ten Hag. Manchester United dituding tidak punya rencana permainan yang jelas meski masuk tahun kedua bersama dengan Erik ten Hag. Ten Hag menyebut penilaian itu terlalu keras. Setelah menunjukkan sinyal bangkit musim lalu, United dinilai justru mengalami kemunduran. Start sejauh ini jauh dari kata meyakinkan dengan 8 kekalahan dari 15 pertandingan. Salah satu kritik yang dilontarkan adalah gaya bermain. Erik ten Hag dinilai belum bisa membawa United bermain seperti saat memoles Ajax terlebih dahulu, membangun permainan dari belakang dan menekan lawan lewat penguasaan bola. Bahkan ketika awal musim ini disokong dengan perekrutan Andre Onana yang dianggap menunjang ide permainannya, United masih memainkan sepak bola serangan balik. Bahkan kiper legendaris United Peter Schmeichel turut mempertanyakan rencana permainan Erik ten Hag selepas kekalahan 0-3 dari Manchester City pekan lalu. Belum lagi setelah itu, Manchester United juga harus digasak Newcastle dengan skor identik 3-0 meski bermain dengan skuad yang berbeda di ajang Carabao Cup. Sepertinya itu terlalu keras, niatnya jelas kok, tetapi eksekusinya tidak. Pada saat ini kami bermain dengan begitu banyak perubahan di tiap pertandingan. Kami tidak bisa menyusun tim yang sama untuk 2 atau 3 laga, dan musim lalu juga sempat begitu. Sekarang kami sering kehilangan pemain di lini pertahanan dan kami harus menyesuaikan juga di tengahnya, ungkap Erik ten Hag. Kami kehilangan Casemiro, kami harus menang dan saya tidak mau mencari-cari alasan jika tidak mendapatkannya. Kami harus lebih pragmatis, ungkap Erik ten Hag menambahkan. Namun legenda Manchester United Wayne Rooney justru menyoroti para juniornya. Rooney yang baru saja ditunjuk untuk menukangi Birmingham City memahami pentingnya menjadi ten Hag. Dia mengatakan tekanan dan kritik itu merupakan resiko dari perjalanan sebagai juru taktik klub besar. Apalagi klub sebesar Manchester United yang lebih besar dari lainnya, sebab mereka adalah klub rajanya Inggris sebelum Sir Alex Ferguson pensiun. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.